Selamat Sabtu, apa kabar semua? Menarik sekali hari ini. Ya, kita Selamat. lihat paling pertama yang kita akan notice itu adalah background-nya Raki. Udah langsung. Saya Waduh, Udah beda, itu berbeza. berbeda-beda ya. Luar biasa. Beda. Virtual background baru ya katanya ya. Iya, virtual background baru. Menarik sekali ya. Apa Iya, kabarnya? ini tuh dari asli dipotret, kesannya virtual. Oh, Tapi benar. sebetulnya asli. Sebenarnya. Jadi aslinya dipotret terus ditaruh ya, memang agak extra effort ya. Gue tuh punya foto kayak gituan ini loh di kantor. Jadi gue kadang-kadang suka pakai background gue lagi di kantor gitu, padahal gue lagi di rumah. Itu cara yang bagus. Cara yang bagus. Sama seperti Menyamarkan antara WFO dan WFH. Sama seperti ini apa namanya, similar ya dengan anak-anak yang lagi kuliah terus tulisan reconnecting. Jadi reconnecting ini blank ini tulisannya jadi kayak gini nih ya, reconnecting gitu kan, asik tuh, reconnecting kayak gitu. Ini udah. Oh iya, benar juga ya. Iwan. Cerdas. Saya suka trik-trik seperti itu. Ya mungkin Iwan salah satu yang terdepan di masanya ya kalau untuk trik-trik semacam itu ya. Ketika SMA ini iya, banyak trik. Kita kok belum ada tag powered by close the door di sini. Oh iya, lagi zamannya ya. Padahal tiap buka selalu close the door. Gitu. Makanya handphone jangan di silent terus kalau lagi ditelepon sama close the door, jadi bisa diangkat, dikasih offer. Aduh, bergabung gitu. Kebanyakan KTA sih kalau yang nonton. Ya sangat minim ya kemungkinannya itu ya, tipis kemungkinannya ya. Iya. Menarik sekali ya. Pertama seperti biasa kita juga ingin menyapa kelompok capit dengan mudah-mudahan semua sehat ya. Jadi tadi di persiapan dan di research room kita sebelumnya kita bahas juga mengenai bahwa ini udah mulai kembali ke normal ya. Kembali ke normal semua. Konon apa namanya, Raki juga baru pulang dari sebuah tempat tujuan wisata yang cukup terkenal lah ya di area Jawa Barat. Oh, jauh. Jawa Barat dekat dengan Jabodetabek. Cukup dekat dengan Jabodetabek ya. Cuma dekat dan istilahnya salah satu tujuan utama lah untuk masyarakat Jabodetabek ke arah sana karena terkenal dengan cuaca yang lebih sejuk. Gitu. Jadi apa namanya udah banyak itu juga kantor udah mulai KRL juga udah nggak ada social distancing udah nggak ada visual distancing gitu ya. Jadi udah mudah-mudahan Jumatan juga ya Jumatan. Jumatan udah sebelah-sebelahan juga. Jadi ya mudah-mudahan lah ya membaik ya. Membaik gitu karena anak-anak juga mulai pada sekolah ini sebuah langkah yang mudah-mudahan lah selalu membaik dan oke terus ya. Nah, apa namanya? Kita coba dan kita lakukan tetap waspada juga ya karena kita nggak tahu juga ya ke depannya seperti kayak gimana, kita tetap harus manage risk ya ini ya. Ini tetap harus resiko dilihat dan kenapa? Karena untuk apapun ya di dalam kehidupan ini atau misalnya pekerjaan itu bisa aja sesuatu tuh meleset gitu ya dari perkiraan kita gitu ya. Jadi bisa jadi gagal gitu juga ya, bisa jadi project bisa meleset gitu ya, atau misalnya program bisa nggak sesuai dengan ekspektasi kita atau ya mungkin jakselnya tuh failure itu bisa muncul juga di dalam beberapa di dalam beberapa instance dari kejadian. Nah, gue kebetulan ini lagi menyusun tugas akhir ya di area yang berkaitan nih dengan ini gitu ya, berkaitan dengan mengenai failure di dalam organisasi dan bagaimana sebenarnya dampaknya, dan kita pengen lihat aja sih jadi failure dampaknya apa sebenarnya lebih
bermula dari situ sih. Kita pengen melihat aja fenomena apa yang muncul ketika ada failure itu. Dan yang menarik itu ada beberapa yang udah kita lihat ya ketika mulai interview, baca-baca literatur yang lain. Yang pertama tuh ya tentunya ada yang ketika orang-orang ada yang involve secara dekat gitu ya, atau yang misalnya sekarang kan innovation tuh banyak ya, kayak misalnya company startup yang di area teknologi gitu kan, bikin produk mungkin nggak jadi, atau ketika dijual ke pasar, masuk ke pasar nggak langsung lancar gitu ya. Jadi itu part yang apanya, itu salah satu part yang kita kemarin ngobrol bahwa itu mungkin adalah di failure. Dan gimana sih sebenarnya dampaknya? Ya yang menarik yang pertama, untuk orang-orang yang dekat itu banyak ketika kita interview ada yang bilang juga, ada juga yang menyebutkan ada dibilangnya psychological negative emotion namanya ya. Negative emotion di mana lu mungkin sedih, sedih, frustasi, merasa bersalah gitu ya, bahkan sampai malu gitu. Ya itu bahkan itu salah satu part ya ketika orang yang dekat gitu. Orang yang mengerjakan si proyeknya itu satu. Jadi yang muncul juga fenomenanya. Ada yang muncul juga bahwa kalau si pihak manajemen itu, atau misalnya mungkin yang lebih tinggi ya, atau misalnya mungkin project sponsor dari projectnya atau apa, dia cenderung mungkin karena ada distance mungkin ya, itu lebih oke, ini mungkin jangan sampai kejadian lagi gitu ya. Mungkin jangan kejadian lagi, ini kita mungkin kedepannya kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin sad and frustration-nya itu nggak terlalu muncul. Nah, yang ada beberapa lagi yang muncul itu baik dari diskusi-diskusi sebelumnya maupun itu adalah mengenai blaming gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang banyak sekali ya, si blaming game ini. Pertama yang ada literatur yang bilang bahwa ini merepress orang untuk mau speak up gitu ya. Jadi kalau itu untuk kedepannya, jadi wah gue susah dan ketika kemungkinan ada kesalahan yang lebih gede lagi, orang-orang tuh jadinya nggak pengen ngomong saat itu juga ya, karena ada si blaming ini gitu ya. Mereka nggak ini, itu bahaya. Kenapa? Karena di situ disebutnya katastrofik ya. Jadi ketika lu harusnya ketika ada permasalahan langsung dikasih tahu, tapi nggak mau bilang karena ada suasana yang kayak gitu. Nah, itu juga ada satu part juga yang muncul juga di situ adalah yang disebutnya sebagai psychological safety gitu ya. Jadi orang merasanya aman secara psikologis ada di dalam environment itu. Jadi ketika terjadi apapun itu ya, salah satunya adalah si failure itu. Nah, itu yang cukup menarik nih, di dalam di dalam bagaimana responsnya kayak itu. Nah, salah satu lagi ya, karena si failure itu juga ada salah satu fenomena yang munculnya adalah nanti impact-nya sama risk takingnya seseorang atau karyawan atau seorang yang pembelajar gitu terhadap dia pengen belajar sesuatu lagi gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia merasa jadi failure itu bisa juga mempengaruhi kalau misalnya diaturnya dengan kurang baik akan mengurangi risk taking. Jadi dia nggak pengen nyobain lagi, nggak akan innovate lagi apa karena ya si failure itu nggak asik lah gitu. Nah mungkin bisa ada yang ini nggak, mungkin kasih pandangan atau mungkin experience juga dari teman-teman aja ya, yang mungkin signifikan atau menarik gitu dari ketika si company itu atau organisasinya itu ada failure gitu, baik project atau misalnya program atau plan yang nggak berhasil gitu. Ada nggak yang mungkin bisa cerita ada mungkin experience gitu mengenai fail dan mungkin
fenomenanya kayak gimana sih misalnya? Coba dulu deh. Iwan dulu boleh. Boleh. Kebetulan pernah di 2 organisasi yang berbeda dalam coping with failure. Berbeza. Dengan hazanah dan suasana yang berbeza. Oh iya, dan failure ini mungkin ada hubungannya juga dengan risk culture dari si company itu tersebut sih. Dan kebetulan waktu itu gue running ada risk culture survey lah. Di salah satu part of questionnaire-nya adalah untuk ngelihat gimana sih biasanya orang itu coping with failure. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ada kesalahan dia berani nggak sih speak up? Kalaupun speak up, kira-kira atasannya bisa nerima nggak sih saat lu bilang telah melakukan kesalahan? Gimana responsnya dan apakah si kesalahan, misalkan ada kesalahan ataupun failure itu kira-kira direspon dengan baik dengan suatu solusi? Atau kebalikannya gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan, apakah kita cenderung buat nyimpen ataupun kayak istilahnya ya, hiding under the rug lah ya, disembunyiin aja gitu. Di bawah rak ya. Ya, di bawah rak-rak dan meja-meja. Waktu itu akhirnya kita ngeliat bahwa ujung-ujungnya semua itu tergantung dari si direct manager dari masing-masing orang tersebut. Tiap divisi, tiap unit bisa mempunyai culture yang berbeda. Tapi overall tone-nya tetap akan ditentukan oleh dari si top manajemennya juga. Jadi kita ngeliat indikasi kalau misalkan kita punya manajer yang cenderung lebih open, lebih terbuka, ya bisa menerima input gitu ya. Kalau ada kesalahan itu nggak ada tipikalnya kayak blaming gitu ya. Biasanya culture soal accepting failure itu lebih bagus. Karena ujungnya adalah ya lu nggak apa-apa salah, ya udah betulin aja. Itu jadiin pembelajaran. Terus resolusinya seperti apa? Terus ada tipe yang kalau misalkan nerima atau mendengar berita yang kurang baik ataupun kesalahan, dia bakal langsung kayak kenapa ini bisa salah, kenapa lu melakukan hal itu gitu ya. Pokoknya dicecar lah sampai sampai nggak enak lah gitu. Sehingga akhirnya orang-orang di bawahnya itu ya tipikal killer lah ya. Kita selalu nemuin ada orang-orang killer di kantor gitu ya. Sehingga akhirnya tim di bawahnya itu nggak pernah mau nyampein apapun. Jadi akhirnya cuma kayak good news only gitu. Tapi itu kan bakalan cascading sampai ke atas. Cascadingnya adalah rajanya dia. Kok rajanya? Dia paling atasnya overall general response-nya seperti apa sih pada saat menerima hal yang sama juga gitu. Jadi kalau gue ngerasa sih bahwa proses accepting learning from failure itu adalah merupakan culture yang harus diimpose part of dari si company culture itu sendiri sih. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang lagi digadang-gadangkan saat ini, terutama dengan agile culture. Nah, apa sih? Kalau agile culture kan istilahnya launch fast, fail fast. Pokoknya luncurkan secepat mungkin, gagal secepat mungkin, biar kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, sehingga akhirnya kita bisa incremental memperbaiki semua kesalahan dari apa yang kita lakukan gitu. Tapi akhirnya kita bisa dapat suatu produk yang bagus kayak gitu. Nah kebetulan sekarang di organisasi yang tipikalnya seperti itu, tapi sebetulnya tipikal orang kita itu tetap aja sih, kalau ada kesalahan, mereka pasti suka takut ngomong. Karena mungkin gue rasa itu ada tipikal dari budaya kita sebagai orang timur lah ya, in general gitu ya. Betul, timur, betul. Iya. Kalau misalkan salah, kita suka takut ngomong gitu ya. Kadang-kadang suka nggak direct, kadang-kadang suka nyembunyiin kesalahan dulu gitu ya, sampai kecuali kalau ini udah benar-benar unbearable, nggak bisa ditutupin, akhirnya dibilangin. Tapi kalau misalkan masih kadang-kadang bisa ditutupi, kadang-kadang suka ditutupi lah kayak gitu. Cuman baik lagi adalah yang gue lihat simptomnya bakalan sama. Gimana dari si top manajemen yang paling atasnya itu sendiri embrace culture of openness itu terkait dengan si embracing si failure-nya tersebut sih.
learning from the fail gitu, or from the mistakes gitu. Semakin dari atas itu bilang bahwa nggak apa-apa lu melakukan kesalahan, lu nggak apa-apa lu ada mistake atau apapun, selama lu bisa belajar dari kesalahan tersebut, cari solusinya, get the works done, ya udah gitu, get over it gitu. Semua orang pasti bakalan salah, semua orang itu harus belajar gitu, dan itu hal yang wajar. Paling itu sih yang pernah gue alami dan bisa gue share. Jadi menariknya adalah top manajemen dan bagaimana mereka dari top ujung atasnya itu sangat kritikal ya untuk ngebangun sampai ke bawahnya tuh gimana ya? Ya. Karena gini, semisalkan di bawahnya pun mau seterbuka apapun di bawahnya, tapi kalau misalkan dari top manajemennya ternyata itu udah kayak dinding yang mantul gitu ya, kita ngasih solusi, kita ngasih suggestion atau apapun gitu ya, cuman mereka responsnya negatif gitu ya dari tim di bawahnya pun yang akan bisa ngapa-ngapain ya. Jadi akhirnya bakalan ada distance antara si manajemen dengan si employee-nya. Itu sih akhirnya yang dirasain. Iya. Jadi apalagi yang akan pada akhirnya last call-nya kan pasti dari manajemen ya. Jadi kalau di bawahnya lu bilang tadi terbuka apapun mau gitu ya share, tapi kalau lama-lama begitu dikasih tahu malahnya jadi nggak asik gitu ya. Ya secara itu benar juga ya. Dan kalau dari risk culture itu apa Wan? Tadi kan lu membawanya dari risk culture. Apa itu akhirnya justru akan memperbesar resiko pada masa yang akan datang another failure atau jadi resikonya justru dengan close communication seperti gitu akan mempertinggi mempertinggi risk. Iya. Semakin kecenderung orang itu misalkan menutupi ataupun nggak terbuka terkait dengan apapun yang dia kerjakan gitu ya, itu intinya kayak jadi api dalam sekam lah ya, yang suatu saat bisa numpuk dan meledak gitu ya. Dan misalnya gini, kita tahu ada proses yang nggak benar gitu ya, terus orang itu ngelakuin kesalahan secara terus menerus. Di satu sisi mungkin itu bisa tertutupi, tapi itu bakalan secara incrementally akhirnya sampai akhirnya nggak akan ketahuan lah kayak gitu, ataupun jadi kesalahan yang besar lah kayak gitu. Dan pada saat itu udah sangat fatal, ya balik lagi ke masalah risk manajemennya, itu bahkan lebih sulit untuk memperbaikinya sih, dibandingkan kalau kita udah tahu ada simptom kecilnya seperti apa, udah kita bisa kerjain, bakalan lebih mudah dibandingkan kita nunggu gitu sampai akhirnya jadi satu masalah gede gitu ya. Akhirnya semua orang itu jadi repot dan nggak bisa handle sih. Benar. Menarik nih ya. Jadi dari si cultural failure itu juga dimulai dari yang kecil-kecil, simple gitu ya. Gitu ya. Katanya jadi apakah dalam kesalahan yang simple itu akan overreact gitu ya. Kalau misalnya top manajernya overreact, kemungkinan ya jadinya apalagi untuk yang gede gitu ya. Jadi gue ada dua pengen ngerespons di dua. Pertama yang sedikit demi sedikit tadi Wan, lu kan cerita ini gitu. Jadi ada research ya mengenai, jadi kalau misalnya sedikit nanti malah lama jadi katastrofik. Jadi ada research mengenai Challenger. Waktu itu kan ada Challenger ini NASA pesawat Challenger yang tahun meledak. Ya, dia kan. Nah, jadi mereka menyebutkan Challenger itu bisa meledak itu proses keseluruhannya ya dipelajari itu dianalogikan seperti relationship yang relationship yang akhirnya berpisah. Jadi ada relationship orang itu. Kenapa? Karena sebenarnya symptoms itu udah ada katanya. Symptoms kecil udah ada, tapi di-ignore. Symptoms kecil udah ada, di-ignore. Jadi banyak yang di-ignore. Nah, pada akhirnya ya katastrofik jadinya. Gitu. Karena kita meng-ignore simple symptoms gitu. Nah, itu satu. Nah, terus satu lagi ini adalah cerita yang diceritain sama bos gue. Dari bos gue. Jadi waktu itu bos gue ceritalah ya. Jadi ada
CFO pada saat itu ya. Jadi ada CFO, nah di bawah CFO itu ada bos gue lah gitu, bos langsung. Udah lama banget ceritanya ini. Jadi ada sebuah ada sebuah keadaan lah ya, sebuah keadaan di mana intinya financial report itu ada yang salah. Financial reporting ada yang salah dan udah dipublish atau ada apa segala macam. Terus sudah gitu kan panik ya, ini udah kusut, akhirnya ketahuan ada yang salah ini dari sini, dan setelah direview sama si anak buahnya tuh, oh ini yang salah nih, gila nih gitu. Kan anjir gila, takut nih, gue udah siap mengundurkan diri, gue udah siap dipecat gitu ya, gitu ya. Terus akhirnya memberanikan diri, si bos gue bilang sama adalah si bapak ini ya, bule itu bapak ini, Pak, saya ada permasalahan kayak gini, saya ada permasalahan kayak gini, gitu. Terusnya bosnya tuh, oke, coba kita lihat permasalahannya apa, salahnya berapa, tingkat materiality-nya berapa, dia langsung telepon orang audit, tingkat materialnya berapa, intinya masih bisa di take care lah ya, akhirnya bisa di take care, selesai, udah, oke. Begitu keluar, hampir keluar, dia berdiri lagi ya, si bos gue itu keluar dari si ruangan si CFO-nya. CFO-nya bilang, misalnya Anto gitu. Anto, thank you for being open. Gitu. Jadi selain wisdom dari leadership, tapi itu kan memberikan sebuah semacam kepercayaan, bukan kepercayaan diri kalau salah tenanawan, nggak apa-apa ya, tapi bahwa the way managing-nya itu juga beda gitu, bukan beda ya maksudnya, itu kan kita failure gitu kan, wah ini udah salah jelas gitu, ini salah, ada yang miss, this is your responsibility dan salah gitu, cuman nggak jadi hancur gitu, tapi bagaimana dia malah mengapresiasi keberaniannya untuk mau cerita gitu. Jadi ini adalah menarik ya ininya, maksud gua, jadi dari si failure ini, karena mau nggak mau lah organisasi itu kan banyak ya failure-nya ya, dan kalau dari sisi manajemen, leadership, siapapun itu, how you manage itu tuh itu yang jauh lebih penting daripada si failure-nya itu sendiri sebenarnya, karena failure mah ya mungkin teman-teman udah banyak makan asam garam ya, seperti kata Tulus ya, bertemu di belanga, karena di kata-kata hati-hati di jalan ya. Jadi si failure itu udah pasti kan suatu saat mah ada aja lah gitu kan, shit happen lah gitu kan. Dan bagaimana to take care-nya itu yang menurut gua, wah ini cukup ya terutama cerita bos gue itu cukup inspiring juga ya gitu. Jadi udah takut, udah siap-siap mau dipecat. Dia bilang, thank you for being open atau being honest gitu. Thank you for being gitu. Itu menarik sih itu. Benar-benar. Prinsip don't bitch it but fix it, menurut gue sih paling penting sih. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan daripada kita cuman ngomel-ngomel ataupun blame, nyalahin orang terhadap kenapa sih sampai salah segala macam, mendingan langsung diberesin aja kan ya. Cari solusinya terus beresin, daripada kita ribut-ribut bikin mood ataupun bikin keadaan jadi nggak enak gitu. Hal itu menurut gue yang paling penting mesti dijaga sih as part of team culture. Tapi kan kesel kan salah, lu sih salah sih ini gitu. Ya tapi udah gimana ya? Ya balik lagi yang lu bilang bahwa kegagalan kan bagian dari dinamika kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Orang ada aja yang lupa, ada aja yang tidak lupa sengaja ataupun nggak sengaja, kadang-kadang itu kejadian kan. Cuman kalau udah kejadian, ngapain ngabisin energi buat cuman nyalahin orang ataupun ngomelin orang gitu. Yang mendingan yang ngomel dikit, beres kan sebetulnya. Iya betul. Kecuali kalau fatal banget ya. Fix it daripada bitch it ya. Karena itu tadi yang learning from failure itu jadi salah satu konsep yang banyak tuh, yang mengenai learning from failure itu banyak. Baik untuk anak-anak sekolah. Jadi karena literatur gue melihatnya banyak artikel-artikelnya tuh yang cerita-cerita mengenai pembelajaran anak di sekolah.
gitu. Gimana lu kalau salah gitu, apa segala macam selain di organisasi ya, dan menarik juga gitu. Gimana Ki? Lu ada pandangan juga mungkin atau ada? Ya, gue ngeliatnya gini ya. eh Failure tadi kan kita ngomongin bahwa itu hal yang normal. Kalau kita bicara failure, ya apa namanya bentuknya juga mungkin macam-macam ya. Dari error yang sifatnya kecil sampai yang kesalahan pengambilan keputusan yang dampaknya besar gitu. Jadi dimensi failure itu menurut gue juga sangat besar. Dan kalau bicara failure itu juga kita konteksnya di mana gitu. Maksudnya gini, apakah failure ini uh, apa namanya masuk ke toleransi kita atau tidak gitu ya. Karena gini, tergantung juga dengan lo mengerjakan activity apa. Contoh misalkan, kalau failure-nya di bidang kedokteran bagaimana? Pada saat lo lagi lakukan operasi dan lo fail di sana. Fail itu dalam arti lo melakukan kesalahan ya. Iya. Gitu ya. Yang meresikokan nyawa misalkan. Atau di engineering failure. Gitu. Nah, apa namanya lo bikin jembatan, lo salah hitung gitu misalkan. Sehingga menyebabkan jembatannya runtuh. Jadi menurut gue dampaknya bisa macam-macam juga gitu ya. Dan apa namanya, gue rasa itu juga berpengaruh kepada how you treat the failure menurut gue. Gitu. Jadi gue ngerasa gitu. Gue sepakat bahwa harus ada culture dan gue sepakat bahwa failure itu harus dikasih ruangan. Lo memang harus punya room untuk failure. Untuk failure makanya ya. Bener, makanya gue sepakat sama bener banget Iwan ngomongin risk culture karena kalau menurut pendapat gue risk management itu adalah memang konsep untuk memberikan ruang kesalahan gitu. Gitu. Justru itu konsep memberikan ruang kesalahan. Nah, makanya ada yang namanya risk tolerance. Itu kan toleransi resiko lo semana. Itu kan sebenarnya ruang untuk kesalahan ya. Terus ada yang namanya risk limit. Lo tahu limitasi lo di mana gitu. Kalau lo udah lewat dari limitasi itu udah bukan melewati ruang lagi. Itu udah punya dampak yang signifikan bagi organisasi gitu. Nah, terus ada lagi istilah yang namanya risk appetite kan. Ini yang tadi bicara masalah tipe orang bisa beda-beda atau tipe perusahaan bisa beda-beda, baik dari nature industrinya ataupun apa namanya atau bahkan bicara tipe leadership ya. Gitu ada perusahaan yang memang gue mementingkan akurasi gitu ya. Gue mungkin bukan bidang gue mungkin bicaranya cuma produk makanan, tapi gue sangat mementingkan akurasi, standar yang baik dan lain-lain. Itu kan style ya. Sehingga untuk bisa menerapkan style seperti itu, mungkin cara dia leading gitu ya, manajer-manajer di sana melit anak buahnya juga mungkin berbeda dengan perusahaan yang lebih inovasi gitu, lebih inovatif, lebih kekeluargaan ya, apa namanya lebih mementingkan layanan dan kawan-kawan gitu. Jadi menurut gue dimensi itu akan sangat luas dan risk tolerance itu wajib sebenarnya lo punya gitu ya, karena dengan begitu lo bisa tahu batasan lo di mana. Dan di satu sisi lain memang nggak ada benar salah gitu ya kalau menurut pendapat gue. Jadi kayak contoh kasus Ebin tadi, dia ditolerate, dia say thank you, itu menurut gue wajib ya, semua orang yang namanya orang jujur tuh kan harus diapresiasi. Cuman masalahnya kan gini, either thank you for being open, this is your firing letter gitu ya, sorry but your mistake udah membuat perusahaan ini jadi dicabut license-nya, jadi lo harus dikeluarin gitu. Kan itu juga apa namanya bisa juga terjadi gitu. Gitu kan, gitu. Which is bisa dengan cara baik-baik atau lo dimaki-maki gitu kan. Which is itu tipe leadership lagi gitu ya. Tapi menurut gue failure itu memang harus punya ruangannya. Menurut pendapat gue. Perusahaan harus tahu ruangan failure-nya gitu semana. Dia harus tahu semana, dia harus tahu limitasinya dia semana gitu. Sehingga buat apa sih? Sehingga lo bisa menghindari gitu. Failure-nya tuh semana. Contoh kayak tadi Edin mau bicara kasus Challenger ya. Gitu.
kalau misalkan gue nggak tahu detail Challenger itu masalahnya apa gitu. Kalau lo memang sudah punya indikasi sebenarnya gitu, indikasi bahwa ini akan fail gitu ya, maka di kasus yang sangat rigid seperti Challenger, mungkin toleransi lo tidak bisa terlalu tinggi kan gitu ya. Iya, kira-kira. betul. Nah itu sih kalau menurut pendapat gue ya, kalau gue ngelihat ini semua gitu, dan balik-balik ujungnya ke risk culture yang Iwan bilang gitu. Orang open itu penting untuk lo bisa ngatur tadi si toleransi ini apakah sudah masuk atau belum. Karena kalau lo bohong, ya hilanglah semua perhitungan yang lo udah buat gitu. Sehingga culture terbuka itu penting, dan mungkin gue mau bicara masalah governance yang baik ya. Governance yang baik kan maksudnya bukan berarti lo cuman leadership, tapi lo juga bicara monitoring, pengawasan, evaluasi gitu-gitu kan. Gitu. Activity itu juga bukan karena you are a good leader then you don't evaluate gitu ya, you don't monitor, you don't check gitu. Itu kan it's not a good leader gitu bahkan gitu. Jadi menurut gua komponen itu membuat kompleksitas ini semakin kompleks, dan itulah kenapa harus diatur gitu menurut gue gitu. Jadi bicara failure menurut gue is a complex thing yang sangat tergantung juga dengan berbagai aspek tadi gitu untuk melihat dia tuh sebenarnya porsinya semana gitu sih. Menarik juga ya. Jadi gue salah satu yang menarik itu adalah jadi si kayak managing the failure ya. Jadi managing meeting room-nya tuh segimana gede untuk failure. Manajemen, jadi risk risk management itu juga adalah untuk kalau misalnya ada failure, ya udah cukup bisa segini aja gitu ya. Karena ini udah bisa di manage yang lainnya. Ini udah dikasih ruang segini. Jadi kalau ada sesuatu yang dinamika gitu ya, dia akan ketahan. Nah, ya udah mentok di sini gitu. Sehingga company lu tuh bisa organisasinya bisa bergerak dengan sudah mengetahui atau mengexpect atau menganticipate what kind of failure yang akan muncul gitu ya. Jadi di luar how we manage, bagaimana ketika itu sudah terjadi, how to take care, ini adalah part dari how to anticipate-nya gitu ya kali ya. Menarik. Betul banget. Dan tadi ya kalau ngomongin, benar kata Iwan juga ngomongin masalah era sekarang gitu ya. Nah ini juga yang ini ya, mungkin ya teman-teman yang punya perusahaan startup gitu ya, atau perusahaan baru yang lagi semangatnya yang sangat punya leadership yang sangat baik, error is okay dan segala macam, itu oke gitu ya. Kita kan ngelihat banyak sekali orang-orang positif sekarang. Kemudian Google gitu ya, itu Google yang paling banyak dijadikan contoh ngomongin masalah failure bahkan karena dia sangat trial and error gitu kan. In a way gue pakai bahasa gampang, trial and error. Lo bikin produk gagal, tutup, bikin produk baru kan gitu ya. Nah cuman ini bicara tadi risk tolerance dan segala macam, sebenarnya kita juga bicara yang namanya kapasitas. Risk capacity ini risiko lagi sebenarnya. Lo harus tahu juga kapasitas perusahaan lo semana. Dan orang juga harus sadar bahwa tidak semua perusahaan sebesar Google gitu ya. Gitu. Yang failure itu adalah bagian dari investasinya dia gitu. Limitasinya dia pasti nggak bisa sama dengan limitasi atau toleransinya perusahaan lain. Nah itu yang menurut gue Google melakukan hal yang sangat canggih sekali memanage itu ya menurut gue. Kan dia juga nggak tiba-tiba punya kapasitas besar gitu. Betul. Ke titik sana gitu ya. Google sangat baik memanage itu. Dan kalau lo pengen sehebat itu ya memang kita harus cari formula yang paling pas sebenarnya untuk ngebuka ruang inovasi di satu sisi gitu, level toleransi buat lo salah semana gitu. Tapi lo juga harus tahu kapan lo harus stop gitu kan. Ya kan, contoh misalkan lo lo bilang gue bisa nih ngebuat satu mobil bisa nyetir sendiri
gitu, jarak jauh gitu ya, bisa Jakarta, Bali, dia nyetir sendiri, aman, nggak nabrak apa segala macam, sampai parkir segala macam. Gitu kan, lo intinya lo membuat produk baru gitu. Ada kemungkinan failed, ada dong gitu. Nah, cuman sekarang kan sampai titik mana toleransi lo untuk failure? Waktu kah, biaya kah, itu kan harus lo tentukan gitu ya. Nah, itu yang tadi gue bilang gitu ya, maksud gue failure itu juga harus ada batasnya gitu sebenarnya. Agak beda sama error ya, Bin ya. Human error ya, contoh ya, misalkan kalau gue bilang yang namanya salah ngentri data gitu ya, laporan keuangan segala macam, itu kan error ya. Iya. Gitu. Walaupun ujungnya tetap failure gitu. Tapi gue tadi bicara failure dari sisi lo mencapai objektif gitu, lo punya failure apa. Nah, kalau bicara masalah error, then you have to, ya lo harus punya pengendalian yang baik gitu kan, lo harus punya kontrol yang baik gitu, lo harus ya check and recheck, apalagi untuk hal-hal penting gitu. Mungkin tadi kenapa terjadi seperti itu dan tidak signifikan karena memang sudah secara risiko tinggi sudah aman gitu. Nah ini makanya kecil risikonya sehingga tidak apa-apa. Dan it's good. Itu aja sih menurut pandangan gue. Menarik bahwa diskusi failure ini juga nyambung dengan risk. Wah, ya, dan ini ya. Lo ngomongin apa juga gue bisa sambungin sama risiko. Oke, kelompok capek ini sangat menarik ya. Memang risk salah satu topik kesukaan kita ya. Ya, nggak. Tapi maksudnya itu juga Jadi dari beberapa perspektif ini menarik juga ya. Jadi dari sisi anticipating-nya, terus udah gitu kontrolnya, terus udah gitu Tadi yang gue menarik juga, yang gue senang sekali adalah risk appetite. Jadi orang-orang bisa beda-beda juga ya room-nya ya. Karena kalau appetite-nya gede terhadap risk ya, gue isoke lah gini gitu ya. Gue entrepreneurial, sikat aja gitu misalnya gitu ya. Ya kan jadi oke juga. Tapi mungkin part yang menarik untuk kelompok capir semua dilihat itu adalah sepertinya itu perlu didefine oleh lu gitu ya. Oleh lu kalau misalnya punya usaha atau apa, ya udah risk appetite gue begini gitu. Ya dari awal gue siap untuk begini. Dan itu bisa kita plan juga akhirnya jadinya. Menarik sekali, selalu menarik dan ternyata kolaboratif dan nyambung ya. Ada benang merahnya ya dari berbagai macam diskusi kita ini. Ya. Lupa ngomongin apa aja bisa ya Kia oleh lu. Jangan lupa ngomongin risiko di tugas akhir lu, Bin. Oh iya. Tolong dimasukkan. Boleh juga nih, menarik nih ya. Ntar gue bilang juga ini salah satunya kenapa itu. Kenapa gitu, Bin? Karena si dosen HR lo nggak akan ngerti daerah-daerah sana ya kan? Gagak, kita kualitatif bicara mengenai orang gimana, ini ngobrol mengenai risk management. Waduh. Dan itu bisa dihitung lagi, Ben. Biasanya kan tadi kualitatif ya. Iya. Nah, mungkin bisa masukkan unsur kuantitatif dari sisi risk management biasanya. Iya. Flavor yang berbeda mungkin nanti. Iya. Ini akan ada ininya output yang cukup menarik ya dari ini ya. Oke, kelompok capir semua, terima kasih banyak nih perhatiannya ya. Sesi kali ini mudah-mudahan bisa memberikan pandangan dari sisi failure-nya, how to manage, how to anticipate-nya, dan apapun yang dilakukan oleh kelompok capir, usaha, kerja, bisa memasukkan unsur-unsur hara, ya. Unsur-unsur yang kita tadi sebutkan dan bisa mendapatkan barokah dan bisa menjadi insight juga untuk kelompok capir semua. Oke? Sampai ketemu kelompok capir di masa yang akan datang. Ya. Bye. Sampai ketemu.